Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi video kita yang berikutnya, yaitu kita tinggal ini ya, menampilkan status pendaftaran. Jadi di sini ada status syarat, di sini ada status pendaftaran. Ya, ada status pendaftaran. Oke, sebelumnya kita buat menu untuk back ya. Di sini tombol back untuk kembali ke data registrasi. Jadi kalau udah lihat syarat, dia langsung bisa mengklik tombol kembali ya, atau back. Oke, berarti file yang kita buka itu adalah syarat indeks ya. Syarat indeks. Setelah tabel, kita buat ahref, kemudian pakai kelasnya button info misalnya, namanya kembali. Kalau mau yang kecil button sm, kemudian url-nya admin registrasi indeks ya. Oke, simpan, kita coba. Aduh, kekecilan ini. Kayaknya udah nggak perlu pakai SM kita. Oke, nih, klik, dia kembali ke indeks. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di sini status pendaftaran di bawah jurusan. Oke, jurusan. Ini Ctrl Shift D untuk duplikat yang kita seleksi. Kemudian status pendaftaran. Ini cukup status saja. Oke, ini kan statusnya baru ya, baru. Kemudian kita tambah button di sebelahnya. Jadi kalau dia diterima, langsung ada tombol di sebelahnya. Harap diterima. Update status menjadi diterima. Kita pakai kelas button primary misalnya, seperti ini. Ya. Jadi ini status dia. Status ini bagusnya pakai bootstrap, ada badge ya. Ini seperti ini, badge-nya ini misalnya primary ya. Ini jadi kecil ya, bisa kita besarkan ya, style, kemudian kita tambah ukurannya menjadi 18. Oke, kita lanjut lagi. Buttonnya kayaknya kurang pas kalau di sini, tapi buttonnya kita buat di bawah saja, karena dia dengan statusnya jadi agak kurang jelas ya. Kita buat di sini, di antara tabel ya, di antara tabel. Ini misalnya kita kasih margin bawahnya MB2. Oke, ini MB2, MB3 aja biar lebih jelas. Oke. Nah, kemudian ini sudah dikasih font 18px. Nih statusnya ya, kalau kita mau dia ada jarak atas, berarti margin top MT3. Nih, jadi nanti begitu diklik muncul konfirmasi dulu nih. Nah, kita buat konfirmasi, berarti on click return confirm, apakah Anda yakin ingin mengubah status menjadi diterima. Oke, dia klik, muncul. Oke, kalau dia klik OK, baru nanti kita proses. Kemudian di ahrefnya seperti biasa lv url. Nah, url-nya ini kita buat admin registrasi, kemudian update status ya, update status.
Kemudian kita tambahkan parameter registrasi ID ya, supaya tahu bahwa ID inilah yang akan kita update ya. Oke, berikutnya kita buat rutenya. Kita buat rutenya dari rute hapus boleh. Oke, berarti registrasi, kemudian tadi apa linknya ini ya, registrasi update status, registrasi, kemudian update status, kemudian ID dinamis, benar ini update status. Oke, selanjutnya tinggal kita buat fungsinya ya, function update status ID. Udah, codingnya kayak biasa, registrasi sama dengan app, registrasi find or fail ID, kemudian registrasi status sama dengan diterima, registrasi save. Oke, return back with message di pesan. Oke, status sudah diupdate. Nah, untuk yang untuk ini, untuk mengubah status registrasi kita tidak perlu ada alasan lagi ya, kita tidak perlu form keterangan lagi karena ini kan semuanya nanti di sini. Nah, ini harusnya kita tampilin nih keterangannya. Jadi di bawah syarat itu kita tampilkan keterangan. Di syarat indeks berarti di sini di bawah status ini. Oke, kita buat kita buat seperti ini. Item keterangan seperti ini. Ini kita buat B. Oh, bukan B lah. Iya. Oh, ini error. Saya lupa. Ini kita bungkus dia dengan I biar italic. Nah, tanda tanya ini maksudnya adalah tandanya dua kali ya. Tanda tanya dua kali ini. Jika keterangannya ini nul, ya, maka tampilkan tidak ada keterangan misalnya. Seperti ini. Kalau dia tidak nul, maka keterangannya akan ditampilkan. Kalau dia nul, maka muncul tulisan tidak ada keterangan. Jadi kita bisa menggunakan tanda tanya dua kali. Tidak perlu pakai if lagi ya. Tidak perlu menggunakan if lagi. Oke, nanti muncul seperti ini. Oh, ini saya kurang buat seperti ini. Ini saya kurang BR. Ini. Nah, jadi kita buat seperti ini saja. Ini kalau mau huruf besar tinggal ganti menggunakan str to upper seperti biasa. Diperbaiki, diterima. Maaf, gambar kurang jelas, mohon diupload ulang. Oke, untuk halaman admin saya rasa sudah selesai. Ini kita coba dulu ya. Ini kan belum dicoba. Klik. Statusnya diterima. Oke. Nah, sekarang kita mau memastikan, kalau saya tidak salah kan kemarin kita tidak ada nampilin keterangan ini di login calon mahasiswanya. Mereka nanti tidak tahu nih apa kesalahan dari syarat mereka. Maka kita login dulu. Kita login lagi sebagai mahasiswa. Ini Firanda misalnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sama ini juga tidak ada statusnya ya. Harusnya kali ini ada status pendaftaran sama seperti halaman admin tadi. Oke, kita buka dulu nih. Kita buka dulu mahasiswa beranda. Yang pertama kali di bawah jurusan kita tampilkan status pendaftaran. Jadi biar mereka tahu nih diterima atau enggak, misalnya gitu. Status pendaftaran. Ini tinggal status saja. Oke. Keterangan
kayak tadi BR dulu, sorry, kemudian baru item keterangan seperti ini. Nah, maaf gambar kurang jelas, mohon diupload ulang, misalnya seperti itu. Oke, ini ukurannya kurang pas. Ini sudah, jurusan sudah. Oh, ini harusnya dia 6 ya. Roll span-nya kan harusnya 6. Nih jurusan. Diterimanya kita besarin. Diterima misalnya terima tadi ini. Biar lebih, ini kan bagian pentingnya. Bagian pentingnya itu kita pakai H3 misalnya. Seperti ini ya. Jadi status diterima. Kemudian kita kasih isi word supaya D-nya besar. Diterima. Oke. Saya rasa ini harusnya dia tidak boleh dihapus. Kalau sudah diterima, harusnya di sini tidak boleh dihapus. Sama ya, ini juga harusnya divalidasi dulu. Jadi admin itu tidak boleh menerima pendaftaran, ya, mengubah status pendaftaran itu tidak boleh dilakukan kalau statusnya ada yang perbaikan, ya, status syaratnya. Jadi harusnya kita bisa validasi. Nah, sekarang yang perlu kita hilangkan itu adalah hapus file dulu. Jadi hapus file ini pertama, ini tidak boleh dilakukan kalau status pendaftarannya sudah diterima. Ya, berarti yang kita buka adalah mahasiswa controller. Ini hapus syarat. Hapus syarat ini gampang, kita tinggal pakai if. Jika syarat registrasi, kan syarat kan ada relasi ya dari syarat ke registrasi. Status sama dengan diterima. Kita return langsung saja. Data tidak boleh dihapus atau tidak bisa ya, tidak bisa. Oke, kita refresh, kita coba nih. Misalnya dia mau hapus ini. Oke. Ini tulisan nih, data tidak bisa dihapus. Nah, ini udah benar. Tinggal tulisan hapus filenya ini yang kita ubah juga. Ya, kita hilangkan. Ya, karena tidak boleh dihapus lagi kan. Tulisan hapus itu adanya di sini. Ya, di sini. Berarti kita buat if nih. If, BIV. Ya, jadi muncul if else nih. Jika registrasi status sama dengan diterima, ini kita tampilin. Kita mau nampilin apa? Kalau misalnya kan kita mau ngilangin tulisan hapus file. Nah, kita ganti dengan apa? Misalnya berkas sudah divalidasi. Ya. Kalau tidak, baru kita tampilkan ini. Kita tampilkan kita refresh. Oke, jadi kan hilang nih, tidak bisa divalidasi. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Terus bagaimana kita memvalidasi status ini? Validasi status ini kan dari halaman admin ya, dari halaman admin. Ini juga harusnya tidak boleh muncul lagi nih kalau registrasinya sudah diterima. Ya, input syaratnya kan tidak ada lagi. Sama, kita bisa buat if juga. Di sini berarti mulai dari sini kita lihat sini. Oh, ini ya, kita mulai dari form close sampai dengan ini. Saya cut dulu biar gampang. Saya buat nih b if. Jika registrasi status sama dengan tidak sama dengan ya. Oh, sama dengan baru. Kan statusnya kan cuma 2. Statusnya cuma 2. Oke, langsung simpan saja. Oke, ini udah hilang ya. Nah, jadi udah selesai nih. Program kita udah selesai.